Pagi itu matahari baru saja naik ketika suara motor tua terdengar memecah kesunyian jalan kampung. Pak Arman, seorang pria berusia 40-an, bersiap memulai harinya seperti biasa. Di belakang motornya, kotak besar berisi berbagai macam roti sudah tertata rapi. Ada roti tawar, donat gula, roti coklat, roti keju, dan beberapa jenis roti sederhana lainnya yang selalu laris di pasaran. Pak Arman bukan orang kaya. Ia memulai usahanya dari nol. Bertahun-tahun lalu, ia hanya seorang buruh pabrik yang terkena pemutusan kerja. Dengan sisa tabungan dan keberanian, ia nekat berjualan roti keliling. Motor yang ia gunakan pun adalah motor bekas yang sering mogok. Namun dari situlah, roda kehidupannya mulai berputar. Setiap pagi, Pak Arman selalu berangkat sebelum jam 6. Ia berkeliling dari kampung ke kampung, menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Anak-anak sekolah sering menunggunya karena donat buatannya terkenal empuk dan manis. Ibu-ibu rumah tangga pun sudah hafal jadwal kedatangannya. Usahanya berkembang perlahan. Dari yang awalnya berjualan sendiri, kini Pak Arman memiliki 3 orang karyawan. Mereka membantu membuat roti, mengantar pesanan, dan menjaga lapak kecil di rumahnya. Bagi Pak Arman, karyawan bukan sekedar pekerja, tapi sudah seperti keluarga. Karyawan pertama bernama Joko, orangnya pendiam dan rajin. Yang kedua Rian, masih muda dan penuh semangat. Sedangkan yang ketiga bernama Dimas. Dimas terlihat ramah dan pandai berbicara, tapi di balik senyumnya tersimpan sesuatu yang tak pernah diketahui Pak Arman. Pak Arman selalu berusaha adil. Ia membagi hasil dengan jujur, memberi bonus jika penjualan bagus, dan tak pernah telat membayar gaji. Namun justru disitulah iri mulai tumbuh. Dimas merasa dirinya paling berjasa, paling pintar, dan merasa pantas mendapat lebih. Ia melihat Pak Arman semakin sukses, pesanan makin banyak, dan motor baru mulai dicicil. Hari demi hari berlalu seperti biasa, sampai suatu pagi, Pak Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Saat hendak mengangkat kotak roti ke motor, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas, kepalanya berkunang-kunang. Ia terpaksa duduk sejenak sambil memegangi dahi. "Pak, kenapa?" tanya Rian yang melihat wajah bosnya pucat. "Tidak apa-apa, mungkin kurang tidur," jawab Pak Arman sambil memaksakan senyum. Namun rasa itu tak hilang. Di tengah perjalanan berjualan, Pak Arman beberapa kali harus berhenti karena pusing dan mual. Tangannya gemetar saat menerima uang dari pembeli. Ia merasa tubuhnya seperti kehilangan tenaga, padahal semalam ia sudah cukup istirahat. Sore harinya, kondisi Pak Arman semakin buruk. Ia hampir terjatuh saat turun dari motor. Joko yang melihat kejadian itu langsung panik. "Pak, sebaiknya kita ke puskesmas saja," kata Joko khawatir. Tanpa banyak bicara, mereka membawa Pak Arman ke puskesmas terdekat. Sepanjang perjalanan, Pak Arman hanya bisa memejamkan mata, menahan pusing yang semakin kuat. Dimas ikut, namun wajahnya tampak datar, bahkan sesekali tersenyum tipis yang tak disadari siapapun. Di puskesmas, dokter memeriksa Pak Arman dengan teliti. Tekanan darah normal, jantung baik, tidak ada tanda penyakit serius. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter hanya menggeleng pelan. "Bapak hanya kecapekan, kurangi aktivitas berat, perbanyak istirahat," kata dokter. Pak Arman mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia merasa apa yang dialaminya bukan sekedar lelah biasa, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Pak Arman pulang dengan tubuh masih lemas. Di rumah, ia berbaring sambil memikirkan usahanya. Ia takut jika kondisi ini terus berlanjut, ia tak bisa lagi berjualan. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada niat jahat yang mulai bergerak dalam diam, siap menghancurkan hidupnya dari arah yang tak pernah ia duga. Dan tanpa disadari Pak Arman, langkah pertama menuju teror yang lebih besar telah dimulai. Sejak hari Pak Arman jatuh sakit dan dibawa ke puskesmas, suasana di rumah produksi roti terasa sedikit berbeda. Pak Arman memang sudah kembali bekerja, tetapi tenaganya belum sepenuhnya pulih. Wajahnya sering terlihat pucat, dan ia lebih sering diam sambil memijat pelipis kepalanya. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk mengurus usaha, karena baginya roti-roti itu bukan sekadar dagangan, melainkan sumber hidup banyak orang. Joko dan Rian terlihat semakin perhatian. Mereka bergantian membantu Pak Arman, mengambil alih pekerjaan berat, dan memastikan roti tetap diproduksi tepat waktu. Berbeda dengan Dimas, ia tetap bekerja seperti biasa, tetapi sikapnya perlahan berubah. Senyumnya masih ada, namun terasa dingin dan penuh perhitungan. Di dalam hatinya, Dimas menyimpan rasa iri yang semakin besar. Ia merasa semua kerja kerasnya tidak dihargai. Menurutnya, usaha roti itu berkembang bukan hanya karena Pak Arman, tetapi juga karena ide-ide dan tenaganya. Ia sering membandingkan hidupnya dengan sang bos. Pak Arman kini mulai mencicil motor baru, pelanggan semakin banyak, dan namanya dikenal di banyak kampung. Sementara dirinya tetap tinggal di rumah kontrakan sempit
dengan penghasilan yang menurutnya tidak sebanding. "Kalau bukan karena aku, usaha ini tidak akan sebesar ini," gumam Dimas suatu malam sambil menghitung uang gajinya. Rasa iri itu semakin memburuk ketika suatu hari Pak Arman memberi bonus tambahan kepada Joko dan Rian karena mereka dianggap sangat membantu saat ia sakit. Dimas juga mendapat bonus, tetapi jumlahnya sama rata. Baginya itu terasa tidak adil. Kenapa selalu mereka yang dipuji? Batinnya panas. Sejak saat itu, Dimas mulai berubah. Ia sering menyendiri, jarang ikut bercanda, dan matanya kerap menatap Pak Arman dengan pandangan yang sulit diartikan. Di depan ia tetap bersikap sopan, namun di belakang pikirannya dipenuhi rencana-rencana gelap. Dimas mulai mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuinya. Bagaimana caranya menjatuhkan Pak Arman tanpa dicurigai siapapun? Ia tahu Pak Arman bukan orang jahat. Justru karena itulah, Dimas merasa kesuksesan itu seharusnya jatuh ke tangan orang yang lebih berani dan lebih pintar seperti dirinya. Suatu malam, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Ia tidak langsung ke kontrakan, melainkan singgah ke rumah seorang kenalan lama di kampung sebelah. Orang itu dikenal sebagai seseorang yang mengerti hal-hal tak terlihat. Awalnya Dimas ragu, tetapi rasa iri dan dendam mengalahkan rasa takutnya. Kalau memang ada cara cepat, kenapa tidak? Pikirnya. Beberapa hari setelah itu, kondisi Pak Arman kembali menurun. Ia sering mengeluh perutnya terasa tidak enak, meski belum sampai sakit parah. Nafsu makannya berkurang, dan tidurnya tidak nyenyak. Ia sering terbangun di malam hari dengan tubuh berkeringat dingin. Rian yang paling peka mulai merasa ada yang tidak beres. "Pak, sejak sakit kemarin, Bapak kelihatan sering lemas. Apa benar cuma kecapean?" tanyanya dengan wajah khawatir. Pak Arman tersenyum tipis. "Entahlah Rian, Bapak juga merasa aneh. Tapi kita jalani saja dulu." Sementara itu, Dimas justru terlihat semakin tenang. Ada kepuasan aneh di hatinya setiap kali melihat Pak Arman meringis menahan rasa tidak nyaman. Ia mulai yakin bahwa jalan gelap yang ia pilih sedang bekerja. Namun Dimas tidak sadar bahwa setiap niat jahat yang ditanam akan tumbuh dengan cara yang tidak selalu bisa dikendalikan. Ia merasa memegang kendali, merasa dirinya paling pintar. Padahal, ia sedang bermain dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Di sisi lain, Joko mulai curiga. Ia memperhatikan perubahan sikap Dimas, tatapannya, dan caranya berbicara. Meski belum berani bicara, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang salah. Babak baru dalam kehidupan Pak Arman pun semakin mendekati titik gelapnya. Benih iri yang ditanam Dimas kini mulai menghitam, menunggu waktu untuk berubah menjadi bencana yang akan menyeret lebih dari satu nyawa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan yang semakin berat bagi Pak Arman. Tubuhnya memang masih bisa diajak bekerja, tetapi rasanya tidak lagi sama. Setiap pagi saat bangun tidur, ia merasa seperti tidak beristirahat sama sekali. Kepalanya sering terasa berat dan pundaknya pegal, seakan memikul beban yang tak terlihat. Pak Arman tetap memaksakan diri berjualan. Ia tidak ingin mengecewakan pelanggan yang sudah setia. Dengan motor dan kotak roti di belakangnya, ia berkeliling seperti biasa. Namun kini jarak yang dulu terasa dekat menjadi terasa sangat jauh. Beberapa kali ia harus berhenti di pinggir jalan hanya untuk menarik napas dan menenangkan kepala yang berdenyut. "Aneh sekali," gumamnya suatu siang. Ia merasa tubuhnya sehat, tidak demam, tidak batuk, tetapi tenaganya seperti disedot perlahan. Yang paling mengganggu adalah rasa tidak nyaman di perutnya. Bukan sakit, bukan juga mulas, melainkan rasa perih dan panas yang datang tiba-tiba lalu menghilang begitu saja. Di rumah produksi roti, Joko dan Rian semakin sering memperhatikan kondisi Pak Arman. Mereka melihat bosnya kini lebih sering duduk termenung, menatap kosong ke arah adonan roti yang belum mengembang. "Pak, Bapak jangan terlalu capek. Biar saya saja yang antar roti sore ini," kata Joko dengan nada tulus. Pak Arman mengangguk pelan. Dalam hatinya ia mulai takut. Bukan takut sakit, tetapi takut kehilangan kemampuannya untuk bekerja. Usaha ini adalah satu-satunya sumber penghidupan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ketiga karyawannya. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Pak Arman sering terbangun dengan jantung berdebar kencang, keringat dingin membasahi punggungnya, dan perutnya terasa seperti dipelintir perlahan. Ia mencoba berzikir dan berdoa, berharap rasa itu segera pergi. Namun keanehan tidak hanya terjadi pada tubuhnya.
Beberapa kali adonan roti gagal mengembang tanpa sebab yang jelas. Padahal bahan yang digunakan sama, cara mengolahnya pun tidak berubah. Hal itu membuat Pak Arman semakin gelisah. "Kenapa akhir-akhir ini semuanya terasa salah?" ucapnya lirih. Dimas yang mendengar keluhan itu hanya menanggapi dengan senyum tipis. "Mungkin cuaca, Pak, atau Bapak terlalu banyak pikiran," katanya ringan. Jawaban itu terdengar wajar, tetapi entah mengapa membuat Rian merasa tidak nyaman. Ia merasa nada suara Dimas tidak tulus, namun Rian memilih diam. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Suatu sore, saat Pak Arman sedang menghitung hasil penjualan, tiba-tiba pandangannya menggelap. Tangannya gemetar dan kertas uang terjatuh ke lantai. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. "Pak!" teriak Rian panik. Pak Arman hampir terjatuh jika Joko tidak segera menahannya. Wajah Pak Arman pucat, bibirnya kering dan napasnya tersengal. "Perut, kok sakit sekali?" ucapnya tertahan. Mereka membaringkan Pak Arman di kursi panjang. Rian mengambilkan air putih, sementara Joko mengipasinya. Setelah beberapa menit, rasa sakit itu mereda, tetapi tubuh Pak Arman masih lemas. "Ini sudah tidak normal," kata Joko dengan nada khawatir. "Besok kita ke puskesmas lagi saja, Pak." Pak Arman tidak menolak. Ia sendiri sudah merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia bukan orang yang mudah percaya hal-hal aneh, tetapi kejadian demi kejadian membuatnya mulai berpikir ke arah yang tidak biasa. Sementara itu, Dimas berdiri agak jauh, memperhatikan dengan mata yang sulit dibaca. Di dalam hatinya, ada rasa puas bercampur tegang. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan bukan permainan kecil. Namun bukannya berhenti, justru ada dorongan aneh untuk melanjutkan. "Sedikit lagi," batinnya. Malam itu, Pak Arman tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, perutnya terasa perih dan kepalanya berdenyut. Ia bangun, duduk di ruang tengah, dan menatap lantai dengan perasaan campur aduk. Kalau ini terus terjadi, bagaimana nasib usaha ini? Pikirnya. Ia tidak tahu bahwa semua ini bukan sekedar tanda kelelahan. Tanda-tanda itu adalah peringatan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang sedang bergerak perlahan, mengincar tubuh dan hidupnya. Dan semakin lama, tanda-tanda itu akan semakin jelas, membawa Pak Arman ke titik di mana logika tak lagi mampu menjelaskan apa yang terjadi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Arman bangun dengan tubuh yang masih lemas, seakan seluruh tenaganya terkuras sepanjang malam. Rasa sakit di perutnya memang sedikit berkurang, tetapi kepalanya tetap berat dan pandangannya sering berkunang-kunang. Ia duduk lama di tepi ranjang, menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Sesuai rencana, hari itu Joko dan Rian sepakat membawa Pak Arman kembali ke puskesmas. Mereka tidak ingin mengambil resiko. Bagi mereka, kesehatan Pak Arman jauh lebih penting daripada roti yang harus dijual hari itu. Motor pun dinyalakan, dan mereka berangkat bersama, meninggalkan Dimas di rumah produksi dengan alasan menjaga tempat. Sepanjang perjalanan, Pak Arman lebih banyak diam. Tangannya mencengkram erat jaket yang dikenakannya, sementara pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia berharap kali ini dokter bisa menemukan penyebab sakit yang ia rasakan. Meski di dalam hatinya ada rasa takut akan kemungkinan buruk. Setibanya di puskesmas, Pak Arman kembali diperiksa. Dokter yang sama menyambut dengan ramah, lalu mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Sejak kapan sakit dirasakan, bagaimana pola makan, bagaimana jam tidurnya. Pak Arman menjawab semuanya dengan jujur. Pemeriksaan dilakukan lebih teliti dari sebelumnya. Tekanan darah dicek ulang, perut ditekan perlahan, denyut nadi dihitung. Bahkan Pak Arman diminta menjalani pemeriksaan tambahan yang menurut dokter perlu untuk memastikan tidak ada gangguan serius. Joko dan Rian menunggu di luar dengan perasaan gelisah. Mereka saling pandang tanpa banyak bicara. Di wajah keduanya tergambar kekhawatiran yang sama. Setelah cukup lama, dokter akhirnya keluar membawa hasil pemeriksaan. Ia tersenyum tipis, tetapi raut wajahnya menunjukkan kebingungan. "Secara medis, kondisi Bapak baik-baik saja," kata dokter pelan. "Tidak ada penyakit dalam yang bisa kami temukan. Lambung normal, tekanan darah stabil, dan hasil lainnya juga bagus." Pak Arman terdiam. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin takut. "Lalu, kenapa saya sering pusing dan perut saya sakit, Dok?" tanyanya lirih. Dokter menghela nafas sejenak. "Kemungkinan besar karena kelelahan fisik dan tekanan pikiran. Bapak bekerja terlalu keras. Tubuh Bapak hanya memberi sinyal agar beristirahat." Pak Arman mengangguk pelan.
Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi tidak sepenuhnya menenangkan hatinya. Ia merasa apa yang ia alami lebih dari sekadar lelah biasa. Dokter menyarankan Pak Arman untuk benar-benar mengurangi aktivitas selama beberapa hari, memperbanyak tidur, dan menjaga pola makan. Ia juga diberi vitamin dan obat ringan untuk membantu memulihkan stamina. Dalam perjalanan pulang, suasana di motor terasa hening. Joko sesekali menoleh ke belakang memastikan Pak Arman baik-baik saja. "Syukurlah tidak ada penyakit serius, Pak," kata Rian mencoba menenangkan. Pak Arman tersenyum tipis. "Iya, tapi entah kenapa Bapak masih merasa ada yang aneh." Setibanya di rumah produksi, mereka disambut oleh Dimas yang tampak sibuk membereskan peralatan. Ia menanyakan hasil pemeriksaan dengan nada seolah penuh perhatian. "Dokter bilang cuma kecapean," jawab Joko singkat. Dimas mengangguk. "Saya sudah bilang, Pak, Bapak terlalu memaksakan diri." Namun di balik kata-kata itu, ada rasa lega yang terselip di hati Dimas. Baginya, tidak ditemukannya penyakit berarti rencana gelapnya masih aman. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang menyelidiki lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Pak Arman mencoba menuruti saran dokter. Ia mengurangi jadwal berjualan dan lebih banyak menyerahkan pekerjaan kepada Joko dan Rian. Meski begitu, kondisi tubuhnya tidak kunjung membaik sepenuhnya. Rasa pusing dan perut yang tidak nyaman tetap datang, meski tidak sesering sebelumnya. Yang membuat Pak Arman semakin gelisah adalah perasaannya sendiri. Ia sering merasa cemas tanpa sebab. Kadang-kadang ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya meski cuaca panas. Ia mulai sering berdoa lebih lama dari biasanya, memohon perlindungan tanpa tahu dari apa. Suatu malam Pak Arman terbangun dengan rasa nyeri tajam di perutnya. Ia meringis, memegang perut sambil menahan nafas. Rasa sakit itu datang cepat dan pergi tanpa jejak, meninggalkan tubuh yang gemetar. "Ini bukan hal biasa," bisiknya pada diri sendiri. Di sisi lain, Dimas mulai merasa waktunya hampir tidak. Ia merasa apa yang ia lakukan mulai menunjukkan hasil. Namun ia juga merasakan kegelisahan yang aneh. Tidurnya tidak lagi nyenyak, dan pikirannya sering dipenuhi bayangan-bayangan yang membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Jawaban dari puskesmas tidak membawa kelegaan, justru membuka pintu menuju ketakutan baru. Pak Arman kini berada di persimpangan antara logika dan firasat. Ia tidak tahu bahwa babak berikutnya akan membawa penderitaan yang jauh lebih nyata, ketika sesuatu yang tak terlihat mulai menyerang dengan lebih ganas. Sejak hasil pemeriksaan di puskesmas tidak menemukan penyakit apapun, pikiran Pak Arman justru semakin dipenuhi pertanyaan. Ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin benar kata dokter, tubuhnya hanya kelelahan. Namun setiap kali rasa sakit di perut itu datang tiba-tiba, keyakinannya kembali goyah. Di sisi lain, Dimas merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa langkah yang telah ia ambil tidak bisa lagi dihentikan. Rasa iri yang dulu hanya berupa keluhan dalam hati, kini telah berubah menjadi niat yang benar-benar dijalankan. Ia sadar betul, dirinya telah memilih jalan gelap. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai dan Joko serta Rian pulang, Dimas tidak langsung beristirahat. Ia duduk sendirian di ruang produksi yang sudah gelap, hanya ditemani lampu kecil di sudut ruangan. Pikirannya melayang pada wajah Pak Arman yang semakin hari semakin pucat. "Apa aku terlalu jauh?" bisiknya pada diri sendiri. Namun bayangan hidupnya yang serba kekurangan kembali muncul. Ia mengingat semua rasa tidak puas, semua perasaan dianggap remeh, dan semua pujian yang menurutnya seharusnya menjadi miliknya. Keraguan itu pun perlahan menghilang, digantikan oleh tekad yang semakin keras. Keesokan harinya, Dimas izin pulang lebih awal dengan alasan ada urusan keluarga. Pak Arman yang sedang tidak enak badan hanya mengangguk tanpa curiga. Ia tidak tahu bahwa Dimas menuju tempat yang sama seperti beberapa hari sebelumnya, rumah orang yang mengenal hal-hal gelap. Di rumah itu, suasana terasa sunyi, bau dupa tercium samar. Dimas duduk dengan gelisah, mendengarkan arahan yang diberikan kepadanya. Ia diminta menyebutkan nama lengkap Pak Arman, hari lahirnya, dan benda yang sering digunakan. Dimas memberikan semuanya tanpa ragu. "Kalau sudah melangkah sejauh ini, jangan setengah-setengah," kata orang itu dengan suara pelan namun berat. Dimas mengangguk. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang bercampur dengan kepuasan. Ia merasa memiliki kendali atas nasib orang lain. Ia tidak memikirkan akibatnya. Yang ia tahu hanya satu, Pak Arman harus jatuh. Sejak hari itu, kondisi Pak Arman memburuk dengan cepat. Rasa sakit di perutnya kini datang lebih sering dan lebih menyiksa. Kadang-kadang ia harus menghentikan pekerjaannya dan duduk meringkuk, menahan perih yang terasa seperti ditusuk dari dalam. Rian yang paling sering menemani Pak Arman semakin cemas. Ia memperhatikan setiap perubahan kecil pada bosnya. Wajah Pak Arman kini lebih sering pucat, matanya cekung, dan tubuhnya tampak semakin kurus. "Pak,
Ini sudah bukan kecapekan biasa, kata Rian suatu sore. Apa tidak sebaiknya kita cari bantuan lain? Pak Arman terdiam. Ia paham maksud Rian, tetapi hatinya masih ragu. Ia dibesarkan dengan logika dan kerja keras. Memikirkan hal-hal di luar nalar membuatnya merasa tidak nyaman. Namun penderitaan yang ia rasakan perlahan mengikis keyakinannya sendiri. Malam-malam Pak Arman menjadi semakin berat. Ia sering terbangun dengan rasa sakit yang menusuk perutnya. Kadang-kadang ia muntah tanpa sebab yang jelas. Obat dari puskesmas tidak banyak membantu. Ia mulai merasa seperti diserang oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat maupun lawan. Sementara itu, Dimas justru merasa tubuhnya semakin ringan. Ia merasa puas setiap kali mendengar keluhan Pak Arman. Namun di balik itu, ada rasa gelisah yang tak mau pergi. Ia sering mimpi buruk, melihat bayangan hitam yang menatapnya dengan mata kosong. Aku hanya ingin hidupku lebih baik, katanya pada dirinya sendiri, mencoba membenarkan perbuatannya. Suatu hari, Pak Arman tiba-tiba jatuh terduduk di halaman rumah produksi. Perutnya terasa sangat sakit, lebih parah dari sebelumnya. Joko dan Rian segera menolongnya. Pak Arman berkeringat dingin, napasnya terendah, dan wajahnya pucat pasi. "Pak, bertahan ya," ujar Joko panik. Dimas berdiri tidak jauh dari situ. Untuk sesaat, hatinya bergetar melihat Pak Arman dalam keadaan seperti itu. Namun perasaan itu cepat ia tekan. Ia berpaling, seolah tidak ingin terlibat. Malam itu, Pak Arman hanya bisa berbaring lemah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Dalam keputusasaan, ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon perlindungan dan petunjuk. Ia tidak tahu bahwa niat jahat Dimas kini telah mencapai puncaknya. Jalan gelap yang dipilih karyawannya itu akan segera menunjukkan akibatnya. Namun Dimas juga belum menyadari satu hal penting. Sesuatu yang dipanggil dengan niat buruk tidak selalu patuh, dan seringkali menuntut balasan yang jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Hari-hari setelah kejadian Pak Arman jatuh terduduk di halaman menjadi masa yang paling berat dalam hidupnya. Tubuhnya semakin lemah, seolah tenaga yang tersisa hanya cukup untuk bernapas. Rasa sakit di perutnya kini tidak lagi datang sesekali, melainkan menetap dan semakin menyiksa. Kadang terasa panas, kadang seperti diremas kuat dari dalam, membuatnya meringis tanpa bisa berbuat apa-apa. Joko dan Rian bergantian menjaga Pak Arman. Mereka hampir tidak pernah meninggalkannya sendirian. Usaha roti terpaksa dikurangi, bahkan beberapa pelanggan setia diberitahu bahwa penjualan akan libur sementara. Bagi Pak Arman, keputusan itu sangat berat, tetapi ia sudah tidak punya pilihan. "Maafkan Bapak kalau merepotkan kalian," ucap Pak Arman dengan suara lemah. "Jangan bicara begitu, Pak," jawab Rian sambil menahan haru. "Bapak sudah seperti orang tua bagi kami." Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Setiap kali matahari tenggelam, Pak Arman selalu merasa ada tekanan aneh di dadanya. Udara terasa berat, napasnya pendek-pendek, perutnya kembali melilit, lebih kuat dari siang hari. Ia sering berteriak tertahan, membuat Joko dan Rian terbangun dan berlari menghampirinya. "Astagfirullah, sakit sekali," keluh Pak Arman sambil memegangi perut. Mereka hanya bisa membantu sebisanya, mengompres, memberi air hangat, dan menemani sambil berdoa. Tidak ada obat yang benar-benar bekerja. Rasa sakit itu datang dan pergi sesuka hati, seolah memiliki kehendak sendiri. Rian mulai benar-benar yakin bahwa ini bukan sakit biasa. Nalurinya sebagai orang kampung yang sejak kecil mendengar cerita-cerita aneh mulai berbicara. Ia memperhatikan satu hal yang membuat hatinya tidak tenang. Setiap kali Dimas berada di dekat Pak Arman, rasa sakit itu sering muncul lebih hebat. Suatu malam, saat Dimas ikut berjaga, Pak Arman tiba-tiba menggeliat kesakitan. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, dan napasnya tersengal-sengal. "Keluar, tolong keluar dulu," ucap Pak Arman lirih, tanpa sadar menatap ke arah Dimas. Semua terdiam. Dimas terlihat kaget, namun kemudian berdiri dan keluar ruangan tanpa banyak bicara. Anehnya, beberapa menit setelah Dimas pergi, rasa sakit Pak Arman perlahan mereda. Joko dan Rian saling pandang dengan perasaan campur aduk. "Kamu sadar tidak, Jo?" bisik Rian pelan. Joko mengangguk. "Aku juga merasakannya." Sejak saat itu, kecurigaan mulai tumbuh di hati mereka berdua. Mereka tidak berani menuduh, tetapi terlalu banyak keanehan yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, Dimas mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Awalnya, ia merasa puas melihat Pak Arman semakin lemah. Namun kini, tubuhnya sendiri mulai terasa aneh. Ia sering merasakan nyeri di perut, meski tidak separah Pak Arman. Tidurnya semakin buruk.
Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan gelap yang mendekat, seolah menuntut sesuatu darinya. Di rumah Pak Arman, kondisi semakin genting. Suatu malam, rasa sakit di perut Pak Arman datang sangat hebat. Ia menjerit, tubuhnya kejang, dan tangannya mencengkeram spray dengan kuat. "Jo, Rian, Baba tidak kuat," katanya terbata-bata. Rian panik. Ia hampir menangis melihat orang yang selama ini ia hormati menderita tanpa sebab yang jelas. Dalam keputusannya, ia mengambil keputusan yang selama ini ia tahan. "Pak, izinkan saya memanggil orang pintar. Ini sudah terlalu aneh," ucap Rian dengan suara gemetar. Pak Arman terdiam lama. Dalam kondisi seperti itu, logika tidak lagi menjadi pegangan utama. Akhirnya ia mengangguk lemah. "Kalau itu bisa membantu, silakan." Keputusan itu seakan menjadi titik balik. Namun pada saat yang sama, sesuatu yang tak terlihat seolah mulai gelisah. Dimas merasakan perutnya tiba-tiba melilit hebat di kamar kontrakannya. Ia jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. "Tidak, belum sekarang," gumamnya ketakutan. Serangan yang selama ini ia kirimkan perlahan mulai kehilangan arah. Apa yang ia bangkitkan dengan niat jahat mulai menunjukkan tanda-tanda tidak lagi patuh. Dan tanpa ia sadari, serangan yang tak terlihat itu sedang mencari jalan pulang. Bukan ke Pak Arman, melainkan ke sumber niat gelap yang pertama kali memanggilnya. Keputusan Rian untuk mencari bantuan lain membawa perubahan yang tidak disangka-sangka. Keesokan harinya, seorang pria tua datang ke rumah Pak Arman. Penampilannya sederhana, tutur katanya pelan, dan sikapnya tenang. Ia tidak banyak bertanya, hanya meminta izin untuk duduk sejenak dan memperhatikan keadaan Pak Arman. Sejak pria tua itu masuk ke rumah, suasana terasa berbeda. Udara yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan. Pak Arman yang semalam meringis kesakitan, kini bisa bernapas lebih lega, meski tubuhnya masih lemah. "Bapak sudah lama diserang," ucap pria tua itu akhirnya. "Bukan penyakit, tapi kiriman." Joko dan Rian saling pandang. Meski sudah menduga, mendengar kata itu tetap membuat hati mereka bergetar. "Siapa yang melakukan?" tanya Rian dengan suara tertahan. Pria tua itu menggeleng pelan. "Yang penting bukan siapa, tapi dari mana niat itu berasal." Niat buruk tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terikat pada orang yang mengirimkannya. Sejak saat itu, perubahan mulai terlihat jelas. Setiap kali doa dan ikhtiar dilakukan, rasa sakit Pak Arman berkurang sedikit demi sedikit. Ia masih lemah, tetapi tidak lagi berteriak kesakitan seperti sebelumnya. Malam-malamnya mulai lebih tenang, dan keringat dingin yang dulu selalu datang, kini jarang muncul. Namun di tempat lain, Dimas justru merasakan kebalikannya. Sejak malam keputusan itu diambil, tubuh Dimas tidak pernah benar-benar nyaman. Perutnya sering melilit tanpa sebab. Rasa sakitnya datang mendadak, menusuk dan membuatnya terpaksa membungkuk. Ia mencoba menahan, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi rasa itu semakin sering datang. Tidurnya berubah menjadi mimpi buruk yang berulang. Ia selalu bermimpi berada di tempat gelap, dikelilingi suara-suara yang menuntut. Dalam mimpi itu, ia berlari, tetapi kakinya terasa berat. Setiap kali terjatuh, rasa sakit di perutnya terasa semakin nyata, bahkan setelah ia terbangun. "Aku sudah melakukan bagianku," ucap Dimas suatu malam sambil terengah, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Kenapa masih begini?" Jawaban tidak pernah datang, hanya rasa sakit yang semakin menjadi. Di rumah Pak Arman, pria tua itu mengingatkan satu hal penting. Apapun yang dikirim, kalau ditahan dan dikembalikan dengan cara yang benar, ia akan mencari jalan pulang, dan jalan pulang itu selalu menuju pengirimnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Dimas, meski ia tidak mendengarnya secara langsung, seolah ada ikatan yang membuatnya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia mulai panik. Ia mencoba mendatangi orang yang dulu membantunya, tetapi orang itu menolak menemuinya. "Kau sudah melangkah terlalu jauh," kata orang itu singkat melalui pesan. "Aku tidak mau ikut menanggung akibatnya." Saat itulah Dimas sadar bahwa ia sendirian. Hari demi hari, kondisi Pak Arman semakin membaik. Ia sudah bisa duduk lebih lama, bahkan mulai tersenyum meski tubuhnya masih kurus. Joko dan Rian merasa lega, meski tetap waspada. Mereka tidak menyebut nama siapapun, tetapi di dalam hati, kecurigaan mereka semakin mengerucut. Sebaliknya, Dimas semakin hancur. Rasa sakit di perutnya kini hampir sama seperti yang dulu dialami Pak Arman. Ia sering meringis, berkeringat dingin, dan kehilangan nafsu makan. Tubuhnya melemah dengan cepat. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya putus asa. Ia mulai menyadari satu kesalahan besar. Ia mengira bisa mengendalikan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Ia mengira niat jahat bisa diarahkan sesuka hati. Padahal, begitu dilepaskan, niat itu hidup dengan caranya sendiri. Suatu malam, Dimas mencoba berdoa, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Namun kata-kata terasa sulit keluar. Setiap kali ia menutup mata, rasa sakit di perutnya semakin kuat, seolah menolak semua usaha untuk meminta ampun.
Di saat yang sama, Pak Arman merasakan hal yang aneh. Ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan perasaan ringan, seakan beban besar yang menindih tubuhnya selama ini perlahan terangkat. Ia menghela napas panjang, merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Kesalahan fatal telah terjadi. Santet yang dikirim dengan niat iri kini kehilangan sasaran. Ia tidak bisa lagi menyentuh Pak Arman. Dan seperti hukum yang tak tertulis, apapun yang dilepaskan dengan niat buruk akan kembali kepada pemiliknya, membawa beban yang berlipat ganda. Dimas kini berada di ujung jalan gelap yang ia pilih sendiri. Tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Apa yang akan datang berikutnya bukan lagi sekadar peringatan, melainkan akibat yang tak bisa dihindari. Keadaan berbalik dengan cara yang tidak pernah dibayangkan Dimas sebelumnya. Jika dulu ia masih bisa berdiri sambil menahan rasa sakit, kini tubuhnya benar-benar mulai mengerah. Setiap pagi ia bangun dengan perut yang terasa seperti terbakar dari dalam. Kadang rasa sakit itu membuatnya muntah, kadang membuatnya hanya bisa meringkuk di lantai kamar kontrakannya yang sempit. Ia mulai jarang masuk kerja. Awalnya Joko dan Rian mengira Dimas hanya kelelahan atau sakit biasa. Namun ketika hari berganti hari dan Dimas tak kunjung muncul, Pak Arman mulai bertanya, "Dimas kemana? Sudah beberapa hari tidak kelihatan," tanya Pak Arman dengan suara yang mulai kembali bertenaga. Rian dan Joko saling pandang. Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Sejak kondisi Pak Arman membaik, justru Dimas menghilang. Keseimbangan yang aneh itu semakin menguatkan dugaan mereka. Di kamar kontrakannya, Dimas hidup dalam ketakutan. Ia tidak berani tidur dengan lampu mati. Setiap malam, rasa sakit di perutnya datang bersamaan dengan perasaan seolah ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Napasnya sering tersengal, dan tubuhnya berkeringat dingin. "Aku tidak kuat, hentikan," rintihnya berulang kali. Namun tidak ada yang menjawab, tidak ada yang menolong. Dimas mencoba mencari bantuan, tetapi semuanya terasa terlambat. Orang-orang yang dulu ia kenal menolak terlibat. Bahkan orang yang dulu membantunya memilih diam dan menjauh. Dimas mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah Pak Arman, suasana perlahan kembali normal. Meski belum sepenuhnya pulih, Pak Arman sudah bisa membantu pekerjaan ringan. Ia merasa tubuhnya seperti dilepaskan dari belenggu yang tak terlihat. Tidurnya nyenyak, pikirannya lebih jernih. "Bapak merasa seperti diberi kesempatan kedua," ucap Pak Arman suatu sore. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, hujan turun deras, angin bertiup kencang, membuat suasana kampung terasa mencekam. Di tengah hujan itu, terdengar kabar mengejutkan. Seorang warga datang tergesa-gesa ke rumah Pak Arman dengan wajah pucat. "Pak, Dimas, kondisinya parah," ucapnya terbata-bata. Pak Arman terdiam. Meski ada perasaan campur aduk di hatinya, ia tetap merasa iba. Ia meminta Joko dan Rian menemaninya untuk melihat keadaan Dimas. Saat mereka tiba di kontrakan, suasana terasa sunyi dan berat. Pintu kamar Dimas terbuka sedikit. Di dalam, Dimas terbaring lemah di lantai. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat kebiruan, dan napasnya terdengar berat. "Dim," panggil Pak Arman pelan. Dimas membuka mata dengan susah payah. Tatapannya kosong, penuh ketakutan dan penyesalan. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanya napas tersendat. "Pak, maaf," ucapnya lirih. Pak Arman tercekat. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi hatinya mengatakan bahwa semua penderitaan ini tidak datang tanpa sebab. Belum sempat ada yang berbuat apa-apa, tubuh Dimas tiba-tiba kejang. Ia memegangi perutnya dengan kuat, wajahnya menegang menahan rasa sakit yang luar biasa. Napasnya terputus-putus, matanya terbuka lebar, lalu perlahan kehilangan fokus. Warga yang melihat kejadian itu panik. Ada yang mencoba menolong, ada yang berlari mencari bantuan. Namun semuanya terlambat. Dalam hitungan menit, tubuh Dimas terdiam. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi rintihan. Ia tewas dengan cara yang mengenaskan, bukan karena luka luar, melainkan karena sesuatu yang menghancurkan dirinya sendiri. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menjadi saksi atas akhir tragis itu. Pak Arman berdiri terpaku, dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan berat yang sulit dijelaskan. Ia tidak merasa senang, tidak pula merasa menang. Yang ada hanya kesedihan dan kelelahan batin. Jalan yang ia pilih sendiri, ucap pria tua yang entah sejak kapan berdiri di belakang mereka. Joko dan Rian menunduk. Kini semua potongan kejadian terasa menyatu. Sakit Pak Arman, perubahan Dimas, dan akhir yang terkis itu. Tidak perlu kata-kata panjang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, kabar kematian Dimas menyebar ke seluruh kampung. Banyak yang terkejut, banyak yang bertanya-tanya. Namun hanya segelintir orang yang benar-benar mengerti
bahwa niat jahat tidak pernah hilang begitu saja. Ia hanya berputar, mencari jalan kembali. Dan ketika ia pulang, ia tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa balasan yang jauh lebih berat dari apa yang pernah dikirimkan. Babak ini berakhir dengan sunyi, meninggalkan pelajaran pahit, bahwa iri hati dan kejahatan yang dipelihara akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski harus merenggut nyawa orang yang pertama kali memanggilnya. Kepergian Dimas meninggalkan keheningan panjang di kampung itu. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa lega yang berlebihan. Yang tersisa hanyalah duka, tanya, dan pelajaran pahit yang perlahan dipahami oleh mereka yang terlibat. Pak Arman pulang dari kontrakan Dimas dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi wajah-wajah yang pernah berbagi tawa, bekerja bersama, dan membangun usaha kecil itu dari nol. Malam itu, Pak Arman duduk lama di ruang tengah rumahnya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berdoa dengan suara lirih. Ia tidak meminta balasan, tidak pula meminta penjelasan. Ia hanya memohon agar hatinya dikuatkan dan dijauhkan dari dendam. Ia sadar apa yang terjadi bukan untuk dirayakan, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Keesokan harinya, Pak Arman memanggil Joko dan Rian. Mereka duduk bertiga dengan suasana yang lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Tubuh Pak Arman terlihat jauh lebih segar. Senyum tipis kembali menghiasi wajahnya, meski garis lelah masih tersisa. "Terima kasih karena kalian tidak meninggalkan Bapak," ucap Pak Arman tulus. "Tanpa kalian, mungkin Bapak tidak akan sampai di titik ini." Joko dan Rian menunduk hormat. Mereka pun menceritakan semua yang mereka perhatikan selama ini, kecurigaan yang mereka simpan, dan kejadian-kejadian kecil yang akhirnya terasa masuk akal setelah semua berlalu. Pak Arman mendengarkan tanpa menyelah. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya keheningan yang penuh penerimaan. "Kalau saja Dimas mau bicara," kata Pak Arman pelan. "Kalau saja ia tidak menyimpan iri itu sendirian." Ucapan itu membuat suasana semakin berat. Mereka bertiga sepakat untuk tidak menyebarkan cerita lebih jauh, bukan untuk menutupi kebenaran, melainkan untuk menjaga agar luka tidak melebar. Kematian Dimas sudah cukup menjadi akhir dari semua niat buruk itu. Hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai bangkit perlahan. Ia kembali mengurus usaha roti dengan langkah yang lebih teratur. Tidak lagi memaksakan diri seperti dulu. Ia membagi waktu, memberi jeda untuk istirahat, dan lebih banyak mempercayakan pekerjaan kepada Joko dan Rian. Ia belajar mendengarkan tubuhnya dan menghargai batas kemampuan. Usaha roti pun kembali berjalan. Pelanggan lama berdatangan, menyambut Pak Arman dengan senyum hangat. Anak-anak kembali menunggu donat manis di pagi hari, dan ibu-ibu kembali memesan roti tawar untuk keluarga mereka. Nama Pak Arman kembali disebut, bukan sebagai orang yang sakit, melainkan sebagai penjual roti yang sabar dan ramah. Namun yang paling berubah adalah cara pandang Pak Arman terhadap hidup. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang, lebih peka terhadap perasaan mereka yang bekerja bersamanya. Ia sering mengajak Joko dan Rian berbincang, mendengar keluh kesah, dan memastikan tidak ada yang merasa diabaikan. "Usaha ini bukan hanya soal untung," kata Pak Arman suatu sore, "tapi soal hati. Kalau hati rusak, semuanya ikut rusak." Beberapa bulan kemudian, Pak Arman mengadakan doa bersama sederhana di rumahnya. Ia mengundang tetangga dan beberapa pelanggan dekat. Dalam doa itu, ia menyebut nama Dimas, memohonkan ampun dan ketenangan untuknya. Tidak ada yang protes, semua paham, kebencian tidak akan membawa siapapun kemana-mana. Setelah acara itu, Pak Arman merasa benar-benar lega. Ia seperti menutup sebuah pintu lama dan membuka pintu baru. Tubuhnya sehat, tidurnya nyenyak, dan pikirannya jernih. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantui. Di suatu pagi yang cerah, Pak Arman kembali menaiki motornya. Kotak roti di belakang terisi penuh. Aroma roti hangat menyebar di udara. Ia menyalakan motor, tersenyum, dan melaju menyusuri jalan kampung seperti dulu. Bedanya, kini langkahnya lebih tenang, hatinya lebih lapang. Ia tahu, hidup tidak pernah lepas dari ujian. Iri hati, keserakahan, dan niat buruk bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling dekat. Namun ia juga belajar
bahwa kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Kisah ini pun berakhir di sana, bukan dengan sorak, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan pemahaman bahwa setiap niat akan menemukan jalannya sendiri. Yang baik akan menguatkan, yang buruk akan kembali kepada pemiliknya. Dan Pak Arman memilih untuk terus berjalan, menjual roti, menyapa orang-orang dengan senyum sederhana, sambil membawa satu pelajaran penting dalam hidupnya. Rezeki tidak pernah perlu direbut dengan kejahatan, karena pada akhirnya keadilan akan datang dengan caranya sendiri.